kembali lagi bersama aku, Jessica, di segmen Viral Tapi Fatal, Voice of Varsity. Mastel, Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, mengadakan survei pada masyarakat Indonesia dan hasilnya sebanyak 84,50% menyatakan bahwa masyarakat Indonesia terganggu oleh adanya penyebaran berita hoax. Dan kali ini, kita telah menghadirkan narasumber, yaitu seorang mantan pelaku penyebaran hoax dan sekaligus korban cyberbullying dengan Kak siapa? Kak Kokai. Oke, jadi gimana Kak ini awalnya Kakak bisa menjadi seorang mantan pelaku penyebaran berita hoax? Mungkin untuk kapannya aku kurang tahu karena udah cukup lama dimulainya dari kalau dihitung-hitung dari kelas 7 SMP deh dimulai. Udah lama ya berarti? Iya, lumayan. Di situ aku mulai join sebuah komunitas di mana mewadahi seluruh informasi terkini up to date yang sebenarnya di kelas 7 aku masih mencoba-coba media sosial ya, belum tahu. Terus makin kesana kesini ternyata ada kesalahan dalam diriku karena tidak menyaring sebuah informasi. Ya, di situ berawal aku mencoba up to date di media sosial hingga akhirnya viral. Perkara sebenarnya itu kesalahpahaman dari penyebaran yang awalnya ini aku dapat info di Telegram, aku sebarin terkait berita, mungkin bisa disensor ya. Nah, itu aku nggak baca lebih lanjut beritanya di bawahnya bahwa ternyata si pelaku yang aku sebarkan hoaxnya itu ada klarifikasi lebih lanjut. Jadi perlu dibaca ulang lagi ya. Nah, untuk gimana kelanjutannya sampai akhirnya viral itu karena mungkin sebuah komenan yang aku bisa bilang itu sebuah sangkalan dari aku sendiri, menimbulkan kontroversi terhadap berbagai pihak karena komentarnya cukup negatif gitu sih. Berarti di titik itu tuh udah mulai kena cyberbullying ya? Iya, di situ bermula awal cyberbullying kepadaku ya terkait komentar negatif itu sih, dimana mereka menggiring opini publik lebih jauh lagi akibat komentar-komentar mereka, apalagi mulut netizen ketika netizen itu lebih menyakitkan dibandingkan pernyataan dari mantan ya. Ya ampun, pernyataan dari mantan. Terus kayak berawal dari situ sih yang kayak aku belum pernah merasakan dibully di sekolah maupun dimanapun, aku belum pernah kena bully, tapi akibat kebodohanku jadi keviralan yang sangat fatal. Setelah Kakoi ini Kokai ya ampun, sorry. Jadi setelah Kakak Kokai ini terkena cyberbullying ini, lalu apa yang Kakak lakukan? Langkah yang saya lakukan untuk kedepannya setelah mendapatkan perilaku tersebut, tentu saja harus berhati-hati lagi dalam berkomentar, karena dalam berkomentar bisa jadi komentar tersebut bisa menimbulkan provokasi terhadap masyarakat atau media massa lainnya yang telah mendapatkan informasi tersebut. Nah, setelah melakukan itu, saya berusaha untuk memfilter segala informasi itu sih. Yang paling jelas tentu saja memilah mana yang harus kita up di media sosial, kita bagikan, karena media sosial itu baiknya digunakan untuk penyebaran yang positif.
Oke, setelah langkah yang kakak lakukan tadi ya, kan kakak sudah menyadari nih, sudah meningkatkan kesadaran etika dalam bermedia sosial nih. Apakah kakak juga menggemborkan bagaimana kita harus beretika di dalam media sosial, bagaimana kita menerapkan hal-hal positif di media sosial, atau bagaimana kak? Kalau terkait menggemborkan enggak sih, lebih ke sharing aja ya. Sharing, oke. Iya. Gimana baiknya kita melakukan, mungkin bukan melakukan ya, lebih ke kita memakai media sosial baiknya bagaimana. Yang pertama tentu saja tadi seperti langkah, entah itu nanti kalian tiba-tiba mendapat perlakuan cyberbullying ataupun tidak, lebih baik kalian melakukan pemfilteran, melakukan berkomentar dengan baik. Iya, kayak lebih berhati-hati lagi dalam berkomentar. Tentu saja tidak ketika membalas sebuah kolom komentar negatif itu juga lebih baik hati-hati lagi, karena takutnya menimbulkan sebuah ujaran kebencian, entah itu dari mentionan kalian ataupun segala pihak terkait. Iya, karena yang terkena dampak bukan hanya satu orang ya, bisa Betul. jadi banyak orang, karena itu sudah termasuk ujaran kebencian ya. Betul sekali. Oke, jadi ini tentu berhubungan ya dengan bagaimana tanggung jawab kita dalam bermedia sosial ya kak. Jadi kita harus senantiasa menjaga etika kita dalam bermedia sosial, karena dalam bermedia sosial pun itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita unggah, apa yang kita ketik, apa yang kita kirim dalam media sosial. Bukan begitu kan? Betul sekali. Kayak apapun yang terjadi dalam dunia ini, ingin up to date, meskipun itu jalur FOMO gitu. Iya. Tapi lebih baik kita harus memilah dan memilih. Memilah dan memilih ya. Betul sekali. Memilah dan memilih informasi yang baiknya diunggah, memanfaatkan media sosial untuk kepentingan yang lebih positif, entah itu bisa menghadirkan afirmasi positif, tidak hanya menyebarkan berita-berita, termasuk berita bohong seperti yang saya lakukan. Gitu saja sih kak. Oke, jadi itu guys, kita harus senantiasa memilah dan memilih apa yang akan kita unggah dalam bermedia sosial, karena di media sosial kita harus senantiasa menerapkan etika dan bertanggung jawab atas apapun yang kita lakukan di media sosial. Sampai jumpa di segmen Voice Over CD selanjutnya.